Puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk kepada firman Tuhan. Seperti yang saya katakan, kita akan coba bahas perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan membahas dalam Markus 4 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kita baca ini ayatnya di atas ya. 1, 2, 3, ya. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saya baca sekali lagi, kembali ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katakan amin. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini saya rasa adalah perumpamaan yang terpendek di dalam Alkitab, dan ini hanya ditulis ya dalam Injil Markus, tidak ada ditulis dalam buku yang lain ya. Dan kalau saudara perhatikan konteks dari pembacaan kita hari ini, dalam satu pasal itu berbicara mengenai perumpamaan. Kalau saudara perhatikan pasal 4 ayat 1, di sana kita menemukan perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, dia diapit oleh dua perumpamaan yang sama-sama berbicara mengenai menabur. Kalau saudara lihat baru pasal yang keempat ayatnya yang ke-30, di sana kita melihat ya mengenai perumpamaan biji sesawi. Ya. Jadi dua ayat ini saudaraku ya, dua perumpamaan ini mengapit perumpamaan mengenai penabur ini. Nah, next kita lihat Bapak Ibu. Ya. Perumpamaan ini diapit oleh dua perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur dan seterusnya. Perumpamaan Yesus dalam pasal ini berbicara mengenai hal kerajaan sorga. Nah, saudara, dalam perumpamaan Yesus harus kita mengerti bahwa setiap perumpamaan itu diartikan, ditafsir. Ya. Setiap perumpamaan Yesus, hampir banyak dalam perumpamaan Yesus mengenai penabur. Menabur benih, ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh pinggir jalan, itu menabur. Ya. Dan selalu identik dengan kerajaan Allah itu seperti itu. Ya. Jadi dia berbicara tentang kerajaan Allah, menggambarkan kerajaan Allah itu dengan seumpama seorang penabur. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan? Kenapa? Karena manusia pada umumnya kalau tidak dikasih contoh sulit untuk mengerti. Udah dikasih contoh pun saudaraku masih sulit untuk mengerti. Ya, makanya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kepada kamu diberitakan
rahasia ini, tapi kepada mereka hanya dalam perumpamaan. Rahasia ini saudaraku hanya diberitahukan kepada orang-orang tertentu, namanya saja rahasia. Tetapi kepada orang lain Yesus bilang hanya melalui perumpamaan. Nah, oleh sebab itu kita belajar dari hari ini mengenai perumpamaan Yesus ini. Next, kita lihat ya. Kerajaan Allah itu seumpama dengan seorang menabur benih di tanah. Setidaknya ada 3 poin di sini. Pertama, seorang penabur. Seorang penabur itu digambarkan, diumpamakan seorang penabur yang menabur benih, dan itu artinya kita semua. Ya, orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Inilah gambaran seorang penabur. Ini bukan Yesus. Kenapa? Nanti kalau kita temukan dalam ayat berikutnya dia berkata bahwa penabur itu kalau malam dia tidur, sedangkan Allah tidak pernah tertidur. Itu makanya kita mendefinisikan penabur ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, menabur. Ya, apa yang ditabur, saudara? Dalam ayat ini kita melihat bahwa benih itu, kalau saudara baca dalam pasal-pasal yang lain, itu selalu berbicara benih firman Tuhan. Menabur benih itu adalah firman Tuhan, Injil, berita kesukaan, berita yang baik, kabar baik, itu yang kita tabur. Ya. Jadi penabur itu adalah saudara dan saya, kita semua hamba-hamba Tuhan. Kemudian benih itu adalah firman Tuhan. Baru di sana kita menemukan tanah. Tanah itu berbicara tempat benih disemaikan, tempat benih ditabur, tempat benih tumbuh, saudaraku. Dan ini gambarannya adalah orang-orang yang menerima pemberitaan firman Tuhan. Orang-orang yang mendengar berita-berita firman Tuhan. Jadi dalam kerajaan Allah itu diumpamakan seperti itu. Ya, jadi kerajaan Allah itu ketika ada yang menabur, ada benih, dan ada tanah. 3 hal ini, saudara. 3 hal ini merupakan inti dari perumpamaan ini. Ya, bagaimana seorang menabur, dia harus menyiapkan benih. Ya, bagaimana mau kualitas bagaimana benih itu nggak menjadi masalah. Ya, yang penting ditabur. Ya, kemudian benih firman Tuhan, tanah. Next, kita lihat lagi. Kita lihat coba dari ayat ke ayat, saudaraku. Lalu dikatakan ayatnya yang berikutnya, lalu pada malam hari itu ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Itu makanya kita tidak artikan penabur ini adalah Tuhan atau Yesus, tidak. Kenapa? Karena dia tidur pada malam hari. Sedangkan dalam Mazmur dia berkata, Allah kita tidak pernah tertidur. Ya, Allah kita tidak pernah terlelap. Ya. Kemudian kalau kita melihat di sini, pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Ini artinya, saudaraku, tidak ada perubahan. Dia melakukan aktivitasnya, penabur ini melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dia tidur kalau malam, siang kerja. Malam tidur, siang kerja. Dia hanya melakukan aktivitasnya, hari berganti hari, menjalani hari-hari dengan sebuah rutinitas yang biasa. Tidak ada sesuatu yang menonjol dari penabur ini. Dia hanya melakukan aktivitasnya, dia hanya melakukan kegiatannya seperti biasanya. Ini penabur. Next. Penabur malam hari istirahat dan siang hari bekerja. Tidak sesuatu yang lebih dari biasanya, semuanya berjalan seperti sedia kala. Terus, ya, penabur tidak gelisah. Penabur tidak khawatir dengan benih yang dia tabur. Tugasnya hanya menabur. Perhatikan baik, di sini letaknya, saudaraku. Banyak orang ketika mau menabur, dia khawatir apa yang ditabur. Jangan-jangan nanti dimakan semut, jangan-jangan nanti nggak tumbuh, jangan-jangan nanti benih yang ditabur itu ya
benih yang nggak bagus atau bagaimana. Dia khawatir. Sedangkan penabur dalam ayat ini, saudaraku, dia tidak pernah khawatir. Dia menjalani hari-harinya seperti biasanya. Dia juga tidak terfokus dan terpikir terus mengenai benih yang dia tabur itu. Dia hanya menabur dan sesuai itu dia tinggalkan. Kerjanya memang hanya menabur. Kerjanya memang hanya menyemaikan benih, saudaraku. Disemaikan benih itu. Ya, jadi dia tidak gelisah, dia tidak khawatir apa yang terjadi dengan benih itu. Next. Ya. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah, ini next. Ya. Benih yang ditabur itu dengan sendirinya mengeluarkan tunas. Terus benih dan tunas itu bertumbuh bukan hasil pekerjaan dari seorang penabur. Itu pekerjaan benih itu sendiri, bukan karena penabur. Ya, benih itu tumbuh sendiri, bukan hasil usaha penabur. Dia tidak mungkin menumbuhkan bagaimana caranya supaya bertumbuh. Enggak. Itu benih bertumbuh sendiri, itu benih bertunas sendiri, itu benih akan berkembang sendiri, bertumbuh sendiri tanpa diketahui oleh si penabur. Pernah enggak, saudaraku, saudara waktu menabur biji cabai, lalu saudara tunggu-tunggu di situ kapan lah biji cabai mulai tumbuh. Berapa hari yang lalu kami semaikan biji cabai di belakang rumah. Ya, besoknya saya lihat belum ada apa-apa. 2 hari kemudian saya tengok nggak ada apa-apa. Lalu saya tanya sama istri, kok nggak tumbuh ya? Lalu istri saya bilang, ya belum lah, itu paling tidak seminggu baru mulai tumbuh. Ya sadar saya baru ingat ayat firman Tuhan ini. Banyak orang, saudaraku, begitu ditabur maunya besoknya udah langsung berbuah. Banyak orang, saudaraku, maunya begitu ditabur besoknya langsung menghasilkan. Tidak demikian dengan penabur ini. Dia biarkan saja. Ya, tunas. Ya, benih bertunas dengan sendirinya. Ya, benih itu berkembang dengan sendirinya. Artinya apa? Ini bukan karena usaha si penabur. Ini bukan karena karya si penabur. Tetapi ini adalah karya benih itu sendiri yang sudah terkontak dengan tanah. Kalau benih itu juga disimpan, tidak jatuh ke tanah, itu tetap benih. Ya, makanya coba saudara perhatikan dalam Yohanes, coba lihat dulu dalam Yohanes pasal ke-12 ayat yang ke-24. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak. Perhatikan, kalau tidak jatuh, tidak terkoneksi dengan tanah, itu biji tetap satu biji. Itu benih tetap satu biji. Tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan, tidak menghasilkan buah, saudaraku. Coba kalau saudara simpan, di sini ada petani biji padi, saudara simpanlah biji padi itu. Mau berapa puluh tahun itu biji padi tetap padi satu biji. Tetapi ketika padi itu disemaikan, dia menyatu dengan tanah, maka itu akan menghasilkan buah. Seorang penabur tidak pernah berpikir lagi, tidak pernah melihat. Makanya dikatakan tadi tanpa dia ketahui. Benih itu tumbuh sendiri, saudaraku. Benih itu akan dengan sendirinya akan berkembang. Coba next lagi. Itulah benih yang ditabur. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Artinya otomatis
tanpa usaha kita, benih yang sudah ditabur pasti akan hidup, bertunas dan bertumbuh dan berbuah. Nah, apa implementasinya dalam kehidupan kita, saudara? Perumpamaan ini adalah sebuah contoh bagi kita yang disampaikan oleh Yesus. Dia berkata bahwa kerajaan Allah itu seperti benih firman yang ditabur. Ya, firman itu ditabur, tabur saja, tanpa saudara harus meneliti firman yang saya sampaikan ini berhasil enggak ya? Firman yang saya sampaikan ini bertumbuh enggak ya? Nah, ini benih ini adalah firman, bukan uang, saudaraku, bukan uang. Jangan diartikan salah. Ini adalah benih yang dimaksud, ini adalah firman Tuhan. Setiap orang harus menabur firman Tuhan. Setiap orang wajib hukumnya kita harus memberitakan kabar baik. Katakan, saya mau memberitakan kabar baik. Amin. Makanya dalam warta jemaat saya tulis urgent, mendesak, beritakan Injil. Beritakan Injil. Amin. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk menabur, tapi kadang-kadang kita tidak gunakan kesempatan itu untuk menabur, saudaraku. Malah kita lebih banyak menghabiskan kuota untuk hal-hal yang tidak berguna. Habiskan kuota untuk TikTok dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak saudara berpikir, biarlah HP ku ini menjadi berkat bagi orang lain. Minimal ada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mendengar, orang-orang yang butuh, orang-orang yang membaca, orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Saudara tidak perlu tahu nanti bagaimana caranya Tuhan bekerja dalam hatinya, nggak perlu tahu. Itulah maksud penabur ini. Sudah ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus beritakan kepada kita, dan hari ini implementasinya sekarang. Harusnya kita harus beritakan firman, harus beritakan firman. Beritakan, tabur, tabur, tabur. Kalau tidak, orang lain menabur yang jahat. Orang lain menabur benih-benih lalang. Makanya ada perumpamaan Yesus yang lain, dia berkata bahwa pada waktu penabur melihat di ladangnya tumbuh lalang. Kalau udah tumbuh, Yesus bilang gak usah lagi diganggu, biarkan aja. Dengar baik, kalau sempat orang-orang lain menabur benih-benih yang jahat, udah Tuhan bilang udah gak bisa lagi dicabut itu. Kenapa? Karena kamu cabut, nanti gandumnya ikut tercabut. Makanya sebelum benih yang lain ditaburkan, benih firman Tuhan disampaikan terlebih dahulu. Katakan amin. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Artinya bahwa jangan sampai kita kalah start. Jangan sampai saudara hanya santai-santai. Saudara mungkin merasa nyaman. Oh, Nias kan mayoritas Kristen. 9, mungkin 70 lebih lah, 70%. Ya, 70-80%. Ya, paling 20% yang non Kristen. Tapi dengar baik, walaupun jumlah kita beranggapan bahwa semua sudah beragama Kristen, tapi belum tentu masuk surga. Alkitab berkata, saudaraku, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak orang datang ke gereja tapi belum tentu mati nanti dia masuk surga. Apalagi yang gak gereja-gereja. Bagaimana dia mengerti firman Tuhan tiap hari yang dihadapi, bagaimana cara mendapatkan dolar, bagaimana mendapatkan uang, sampai mimpi uang, sampai jadi beruang, saudaraku. Ya. Coba kita berpikir jernih, Bapak Ibu. Apa sih yang sudah kita tabur? Yesus berkata, penabur itu dia hanya menabur benih, itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti itu, dia menabur benih. Ya, dia menabur benih.
firman yang sudah ditaburkan dengan sendirinya akan mengerjakan dalam diri orang itu buah-buah pertobatan. Makanya saudaraku, jangan pernah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Katakan amin. Beritakan saja, sampaikan saja. Urusan bagaimana Tuhan mengubah dia, itu urusan dan pekerjaan karya Roh Kudus, ya, bukan karya kita. Coba lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Kita baca sama-sama ayatnya yang kedua, 3 dan keempat. Next. 2 Timotius pasal yang keempat. Kita baca sama-sama. Ayat yang kedua, 3 dan 4. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus ayat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini Paulus wanti-wanti kepada Timotius, nasihatkan kepada Timotius, beritakan firman, ya, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan yang salah, tegur, nasihati dengan segala kesabaran. Kenapa dia bilang ayat yang ketiga? Karena akan datang waktunya orang gak lagi menerima ajaran sehat. Mereka tidak mau menerima firman Tuhan. Akan ada waktunya itu Bapak Ibu, dengar baik. Suatu saat nanti ada banyak jemaat tidak lagi mendengar khotbah-khotbah yang hanya fokus kepada Alkitab. Mereka akan membuka bagi dongeng. Apa itu dongeng? Ya, cerita-cerita isapan jempol. Dongeng itu adalah cerita-cerita yang tidak akurat, tidak benar. Dongeng itu kan contohnya kancil dengan buaya. Bagaimana kancil bisa ngomong sama buaya? Ya, itu dongeng. Nggak ada dasar kebenarannya. Dongeng itu tidak ada dasar, ya, firman Tuhannya. Dongeng itu hanya sebuah cerita-cerita nenek moyang. Bisa dikatakan filsafat-filsafat yang tidak baik. Dan banyak orang nanti akan dengar itu. Dengar asal masuk gereja membuat ketawa-ketawa. Itu cocok. Masuk gereja firman Tuhannya membuat ya lelucon-lelucon. Itu cocok. Nah, banyak orang membukanya untuk itu. Tapi kalau firman Tuhan yang disampaikan, penjelasan firman Tuhan dibukakan, basi. Itu nggak menarik. Dan itu yang akan terjadi di akhir zaman. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu makanya Paulus berkata kepada Timotius, beritakan firman, beritakan firman. Yesus katakan tadi, tabur, menabur. Tabur aja firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan, baik tidak baik waktunya. Ya. Nyatakan apa yang benar, tegur apabila salah, ingatkan apabila lupa. Kenapa saudaraku? Karena kebanyakan orang punya sifat lupa. Udah pernah dengar firman Tuhan itu, tetapi saudaraku diingatkan lagi, jadi ingat lagi dia. Bagaimanalah kita punya otak ini kan daya ingatnya itu kurang. Ya. Apalagi kita orang Indonesia, IQ-nya itu di bawah rata-rata semua. Daya ingat kita itu kadang-kadang kita sudah ngomong tadi, kita tanya lagi. Ya. Ada kemarin tamu datang ke pastori, sampai saya lupa, sudah 3 kali saya tanya, ya, dari mana tadi? Dari ini disebut,
Gak lama kemudian kutanya lagi, dari mana tadi? Dikasih tahu sama istrinya, dari sana. Udah mau pulang, kutanya lagi, dari mana tadi? Sampai bapak itu, udah 3 kali loh Pak, katanya. Lupa. Daya ingat kita ini kurang. Itu makanya perlu diingatkan, diberitahukan lagi, diberitahukan lagi. Firman Tuhan harus terus diberitakan, baik atau tidak baik waktunya. Ya, orang mau mendengar, tidak mendengar, beritakan firman Tuhan. Katakan amin. Orang mau respon, tidak respon, beritakan saja. Ini tugas kita. Bilang sama-sama, ini tugas kami. Ada lagu mengatakan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Nah, saudaraku, biarlah Tuhan memberi keberanian. Kadang-kadang kita takut, kita memikirkan nanti kalau disampaikan ini menyinggung orang enggak ya. Tapi kalau menyampaikan kata-kata yang tidak baik atau yang enggak ada gunanya, enggak berpikir 2 kali kita. Dengar baik Bapak Ibu, saudara dikasih kemudahan hari-hari ini untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan berpikir melalui media sosial itu hanya sebuah gaya hidup modern sekarang ini, hanya sebagai sebuah media yang umum. Jangan. Pakai media sosial itu untuk memberitakan firman Tuhan. Ada orang dengar, tidak didengar, sampaikan saja. Amin. Ada orang nge-like atau tidak nge-like atau sebaliknya, sampaikan saja. Ada orang komentar atau tidak komentar, sampaikan saja. Kenapa? Mungkin nanti kita nggak ada. Mungkin suatu saat saya nanti nggak ada. Tapi firman itu tetap hidup dalam hidup orang itu. Amin, saudara. Dengar baik, saya waktu beberapa tahun yang lalu pulang ke Nias, saya ketemu orang-orang tua dan mereka selalu bilang, bapakmu dulu membaptis aku, bapakmu dulu ini khotbahnya, sampai ilustrasi khotbah bapak saya pun mereka masih ingat. Padahal bapak saya sudah lama meninggal. Saya langsung termotivasi dengan hal itu. Berarti firman Tuhan itu memang harus disampaikan. Penabur ini tidak pernah meneliti di mana itu benih ditabur, bagaimana caranya bertumbuh. Dia tidak peduli sama sekali dengan benih yang dia tabur. Malah dia pergi tidur, saudaraku. Dia istirahat. Dia tidur. Dia tidak peduli, seakan-akan tidak peduli dengan benih itu. Yang penting dia tabur saja. Begitu benih itu jatuh ke tanah, itu proses bertumbuh. Itu adalah bumi menghasilkan buahnya sendiri. Yang penting itu benih sudah jatuh di tanah. Yang penting firman Tuhan itu sudah dibaca orang lain. Yang penting firman Tuhan itu sudah disampaikan, didengarkan oleh orang lain. Maka saya percaya benih itu yang akan bekerja di hati setiap pendengar. Katakan amin. Itu yang mengubah mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, artinya bahwa biarkanlah benih itu ditabur, urusan dia bertumbuh, urusan dia berbuah, itu urusan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Bukan karya kita. Jadi kalau bisa manfaatkan. Ketemu orang di jalan, sampaikan. Gak perlu saudara sebut alamat ayatnya, Roma sekian, ayat sekian, gak perlu. Apa yang saudara ingat, sampaikan. Tuhan mengasihimu. Saudara, secara tidak langsung kata-kata Tuhan mengasihimu, mungkin kita sepele, apalah itu. Tapi ada banyak orang, ketika ada orang mendengar Tuhan mengasihinya, betulnya Tuhan mengasihiku. Sampai di rumah ia tidak bisa tidur. Dan dia bertanya-tanya, betulnya Tuhan mengasihiku? Aku orang berdosa. Dan terus Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Kalau saudara buka di YouTube,
Apa saudaraku, hari-hari ini banyak orang mengenal Yesus bukan dari ibadah, bukan dari pendeta. Ya, tetapi bagaimana mereka bisa mengenal Yesus? Ya, dari tulisan-tulisan. Dia baca ada sebuah spanduk, langsung spanduk itu seperti bersuara di dalam pikirannya, bersuara di hatinya. Hanya sebuah tulisan. Jelas yang Yesus katakan, kalau engkau tidak mau menyampaikan firman Tuhan, aku akan memakai batu-batu ini. Nah, batu itu benda mati. Spanduk itu benda mati. Handphone ini juga benda mati. Kalau Tuhan tidak, maksud saya, kalau Anda tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, maka Allah memakai benda-benda mati untuk menyampaikan firman-Nya. Jangan sampai saudara terlambat. Jangan sampai kita terlambat. Benda mati nanti yang dipakai Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus dengan darahnya, tidak mau memberitakan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, selagi ada waktu, dengar baik, selagi ada waktu, kesempatan, ini urgent, ini mendesak, ini penting, beritakan firman Tuhan. Amin, tidak amin tetap amin lah, walaupun hanya beberapa yang amin. Next. Haleluya. Ya. Artinya pertumbuhan melalui proses. Mula-mula tangkainya, bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Terus, ya, pertumbuhan rohani seorang pasti melewati proses. Bunga itu bertumbuh, tanaman itu bertumbuh melewati proses. Tapi seorang petani tidak pernah meneliti bagaimana caranya dia bisa bertumbuh. Nggak perlu dia buang-buang waktu. Dia hanya menunggu panen. Yang penting aku sudah tabur. Kalau sudah tabur, urusan bertumbuh dia, bagaimana berisi dia, itu urusan sendiri. Ya, urusan masalah benih itulah. Ya, tetapi yang penting saya sudah tabur. Ya, proses itu tidak terlihat dan tidak diketahui oleh si penabur firman. Tidak pernah diteliti, tidak terjadi dalam waktu sekejap juga. Harus tunggu, harus sabar menunggu hasilnya. Dibutuhkan kesabaran untuk menunggu hasilnya. Dengar, bagi Bapak Ibu yang sudah punya pergumulan, untuk anak-anak saudara, orang tua saudara, atau ada sahabat-sahabat saudara yang belum kenal Tuhan, sampaikan saja firman Tuhan. Ya. Mungkin saudara tidak tahu alamat ayatnya, Anda hanya menyampaikan apa yang Anda tahu. Kenapa? Kalau saudara menyampaikan itu, sekali lagi, urusan berubah itu atau tidak berubah, itu bukan urusan saudara, itu urusan Tuhan. Next. Ya. Ya, terus cukup. Ya, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Cukup masak artinya apa? Sudah matang dan siap dituai. Masa penuaian adalah akhir zaman. Nah, orang-orang yang mendengar firman pada akhir zaman akan dibawa masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Di sana kita akan menikmati kehidupan kekal selama-lamanya. Itu masa penuaian. Orang-orang akan dibawa datang kepada Tuhan. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, menjemput saudara dan saya, dan kita akan menikmati damai, sukacita bersama dengan Bapa di sorga. Dunia memang sengsara, dunia ini penuh dengan air mata, tangisan, penderitaan. Itu makanya negeri kita bukan di dunia ini. Ya, alamat kita yang sebenarnya adalah ada di sorga. Kenapa? Karena kita dipilih dari dunia ini untuk dibawa masuk ke dalam sorga yang mulia. Katakan amin. Mau masuk sorga Bapak Ibu? Hanya melalui Tuhan Yesus. Jangan seperti tadi, hanya gara-gara pekerjaan Anda meninggalkan Tuhan. Ya, yang saya dengar itu ada yang dibawa pergi ke luar negeri untuk cari pekerjaan.
Karena susahnya pekerjaan di Pulau Nias, khususnya di Nias Selatan. Susahnya. Ya. Apalagi kalau dibilang Nias Selatan, adatnya sangat kental. Ya, di sini ada yang dari Nias Selatan. Coba angkat tangan, ada? Dari Gomo ya, mana tadi Pak Zebua ya, itu pun dari Gomo ya. Coba kita berubahlah. Kalau tidak berubah dari sekarang, kapan lagi? Ada satu kebiasaan ya di sana itu yang harus kita rubah ya. Terutama masalah adat istiadat. Kita nggak benci adat. GPDI itu menghargai adat, bahkan menggunakan adat untuk memberitakan firman. Tidak menolak adat, saudara. Kita bisa menjalankan adat. Tapi kalau adat itu mengikat, kalau adat itu membuat saudara susah, karena di atas segala-galanya adalah firman Tuhan, bukan adat. Ada banyak orang sekarang ini lebih gampang, lebih menerima kalau dikatakan tidak bertuhan daripada tidak beradat. Kalau dikatakan, kau tidak beradat, sakitnya bukan main. Mending aku dibilang tidak bertuhan. Ini terbalik. Lebih baik tidak dikatakan orang tidak beradat daripada dikatakan tidak bertuhan. Karena Tuhan segala-galanya, di atas segala-galanya. Untuk apa adat kalau tidak ada Tuhan? Itu sebabnya saudaraku, itu hanya budaya. Adat itu silakan, yang mampu silahkan, tapi jangan sampai membuat kita susah. Beberapa waktu yang lalu kami pernah memberkati orang karena dia tidak mampu. Ini di Medan kejadiannya. Modalnya hanya 3 juta rupiah. Beli makan, beli bahan masak 1 hari. Yang penting kalian serius. Karena inti pernikahan itu bukan pada adat, tapi inti pernikahan itu ketika dia berlutut di depan Tuhan, mereka dipersatukan dalam nikah yang kudus, diberkati oleh Tuhan. Itu sah. Ada banyak orang adat sah, tapi di dalam Tuhan gak diberkati. Makanya anak cucunya turun temurun. Apa yang terjadi? Masalah, kutuk kemiskinan lah, kutuk kesulitan hidup dan lain sebagainya. Itu dibawa. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, utamakan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Amin. Bagi saudara yang punya keluarga yang masih belum percaya, beritakan firman Tuhan setiap hari. Mungkin dia tidak terima, katakan saja. Baik atau tidak baik waktunya, sampaikan saja. Diterima atau tidak diterima, beritakan saja. Dengan penuh kesabaran. Penuh kesabaran gimana? Sabar. Bukan berarti begitu saudara sampaikan langsung berubah dia. Enggak. Mungkin butuh waktu proses 1 tahun, 2 tahun. Baru dia ingat dulu, ibu si Anu dulu pernah ngomong begini sama aku. Aku masih ingat kata-katanya. Nah, Anda sudah melihat dampaknya. Saya pernah dulu masih SMS. Bukan WA, bukan seperti HP sekarang, HP zaman dahulu. Hanya bisa SMS. Kirim ke semua nomor di situ. Tiba-tiba saya ditelepon sambil menangis. Saya dengar di ujung telepon sana seorang ibu menangis. Dia bilang, terima kasih Pak Pendeta. Orangnya ada di Jakarta, saya ada di Binjai. Dia menangis, terima kasih Pak Pendeta. Saya bilang, apa itu yang terima kasih? Firman Tuhan pagi hari ini mengubahkan hidup saya, memotivasi saya. Kebetulan saya sedang punya masalah, dia cerita semua. Dan firman Tuhan ini menjawab apa yang sedang saya rasakan. Nah, bayangkan saudara. Dia di ujung sana, nggak tahu di mana itu, di Jakarta sana dia berada. Saya hanya klik, langsung dikirim. Nggak susah. Tapi firman benih yang disampaikan itu bertumbuh dengan sendirinya.
Benih yang disampaikan itu berdampak dengan sendirinya, bisa mengubah orang. Makanya jangan anggap sepele, saudaraku. Saya begitu mencoba meneliti firman Tuhan ini, saya baru sadar ternyata Tuhan memberi kemudahan bagi kita. Pekerjaan kita beritakan saja, pekerjaan kita sampaikan saja. Urusan memberi pertumbuhan itu urusan Tuhan. Amin. Next. Ya. Implementasinya, saudara, inti dari perumpamaan ini adalah menabur benih hanya bekerja. Penabur benih hanya bekerja untuk menabur benihnya. Dia nggak mengurusin yang lain. Tanggung jawabnya dia hanya menabur saja. Ya, ia tidak perlu khawatir dan takut bagaimana proses pertumbuhan seseorang. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, urusan terima tidak diterima itu urusan saudara, dan itu urusan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Ya, sebab pertumbuhan benih bukan tanggung jawab si penabur. Saya menyampaikan firman Tuhan. Sesudah itu nanti saya pulang ke rumah, saya makan. Tapi firman ditabur, kalau jatuh di tanah yang baik, akan bertumbuh, menghasilkan buah. Ada yang 30, 60 dan 100 kali lipat. Katakan amin. Tapi kalau jatuh di tanah yang di pinggir jalan, kering, gak berbuah. Kalau jatuh di mana lagi? Di semak-semak, dihimpit oleh semak-semak itu, mati. Kemudian saat jatuh lagi di tanah berbatu-batu, mengeraskan hati. Tuh tahu-taunya aja itu pendeta. Nggak masalah mau jatuh di mana, saya hanya menabur. Saudara juga begitu, saudara hanya menyampaikan firman. Jangan sakit, itu makanya jangan sakit hati. Karena yang menabur saja tidak pernah sakit hati. Yang menyampaikan, tugasnya menyampaikan saja, menabur saja, sampaikan kebenaran, sampaikan firman Tuhan. Inilah yang benar, inilah firman Tuhan. Urusan bertumbuh itu urusan Roh Kudus yang bekerja. Amin. Tanggung jawabnya dia hanya menabur. Saudara juga begitu, sampaikan saja. Orang percaya adalah sebagai penabur benih firman Tuhan kepada siapa saja, dari segala kalangan, dari berbagai tingkatan, berbagai level kehidupan. Dan kita harus memberitakan firman. Ini yang kita baca tadi. Beritakan kabar baik. Beritakan kabar baik. Baik atau tidak baik waktunya. Amin, saudara. Satu ayat lagi dalam Roma pasal yang 10. Kita baca Roma pasal 10 ayatnya yang keempat, 13, 14, 15. Roma 10. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ini kuncinya, langsung dikunci. Ini kata kunci. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Next, ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Nah, bagaimana bisa berseru kalau tidak percaya? Terus, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Terus, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang Nah, ini dia tugas kita sekarang, beritakan. Bagaimana orang bisa berseru kepada nama Yesus? Tadi nyanyian kita mengatakan, semua lidah kan mengaku. Saya berpikir sementara saya memuji Tuhan tadi, bagaimanalah bisa semua lidah bisa mengaku kalau tidak pernah Anda beritakan. Semua lutut kan bertelut. Bagaimana semua lutut bisa bertelut menyembah Yesus kalau Anda tidak pernah memberitakan? Kita berpikir ini tugas pendeta, ini tugas hamba Tuhan. Dengar baik, Tuhan tidak pernah mencatat dalam Alkitab ini hanya tugas-tugas para gembala-gembala, para pendeta. Enggak,
Semua ini adalah tugas kita bersama. Beritakan firman, beritakan firman, beritakan kabar baik, sampai orang itu percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Sampai semua lidah mengaku, semua lutut bertelut menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan suatu saat itu pasti digenapi, Bapak Ibu. Ini berita Alkitab yang sementara saya tunggu-tunggu ini. Sampai itu terjadi, firman Tuhan berkata semua lidah, semua lutut bertelut. Dan pasti firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara lihat sekarang ini bagaimana. Saya dengar dari beberapa yang memberitakan kabar di media, saudaraku. Indonesia sementara dilawat oleh Tuhan. Petobat 1 juta orang setiap tahun menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, saudara. Tapi mereka bagaimana? Mereka bermain di belakang layar. Kadang-kadang sembunyi. Kadang saudaraku masih mereka ya memakai ya atribut mereka. Tetapi sebenarnya hati mereka sudah diselamatkan, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa waktu yang lalu ada orang datang ke sini kan. Datang ke gereja. Saudara, ada beberapa tahun yang lalu datang beberapa kali di sini. Dari KTP-nya, ya KTP lama. Tapi dia datang beribadah. Nah ini saya suruh dia ke sana, arah sana. Karena lebih dekat. Saya bilang kamu ke sana aja. Saudaraku, artinya apa? Kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana bisa mereka diselamatkan? Terus ayat 15, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka membawa kabar baik. Ketika saudara menjadi pembawa kabar baik bagi orang, mungkin saudaraku sekali lagi melalui media massa, melalui media elektronik ini, sampaikan sajalah. Mumpung saudara tidak rugi, ya, tidak begitu rugi, berapalah itu. Hanya sekali kirim saja. Tapi orang yang membaca bisa diubahkan. Orang yang mendengar bisa diberkati. Orang yang mendengar mereka bisa diselamatkan dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ini hasil pekerjaan saudara. Karena saudara sudah menabur. Saudara mungkin tidak bisa jadi pendeta. Mungkin saudara tidak bisa jadi hamba Tuhan yang full time. Mungkin saudara tidak menjadi seorang gembala. Tapi saudaraku, setiap hari Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap hari saudara bisa memberkati orang lain. Terutama keluarga-keluarga kita. Dengar yang berasal dari Nias. Hati-hati. Ya, kalau kita tidak membentengi keluarga kita, mereka bisa meninggalkan Yesus hanya karena sebungkus nasi goreng, hanya karena pekerjaan, hanya karena menikah, karena susahnya dan beratnya pernikahan di kampung. Oh, udahlah, ini mumpung gratis. Ya, udahlah, masa bodoh dengan itu semuanya. Daripada aku udah tua, ya udahlah. Makanya dengar, pikirkan baik-baik hidup ini. Jadilah berkat bagi banyak orang. Selagi masih saudara bisa menabur, taburlah sebanyak-banyaknya. Taburlah firman Tuhan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita.